Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Kali ini kita nggak ngebahas mengenai kelinci, melainkan hobi baru gua, yaitu seputar dunia akuarium. Just info aja, kalau gue sebetulnya main akuarium itu udah dulu pernah, tepatnya di tahun 2010 itu gue main aquascape, dan ini salah satu hasil settingan gue. Dan kali ini mulai lagi karena diracunin sama temen gue, tuh ini. Nah, mereka berdua ini yang ngeracunin gue. Kayaknya gue salah gaul deh. Nah, mereka itu ngeracunin gue untuk kembali main akuarium, tepatnya untuk melihara ikan jenis arwana super red. Dan karena ikannya itu cukup mahal harganya, jadi gue belum beli jujur. Jadi di video kali ini gue akan unboxing equipment yang udah gue beli untuk kebutuhan akuarium arwana super red gue nantinya. Jadi langsung aja kita unboxing ya. Nah, jadi kita langsung aja untuk unboxing equipment yang udah gue beli belum lama ini di salah satu teman gue yang memang dia itu menjual peralatan akuarium. Dari pertama kali gue main aquascape itu gue selalu beli peralatan akuarium ke dia. Itu kalian bisa cari di marketplace, namanya adalah Indo Aqua Shop. Itu lengkap banget, harga kompetitif, dan yang paling pasti trusted seller lah. Jadi barang-barang yang dia jual itu memang berkualitas. Kita langsung aja untuk unboxing yang pertama itu. Di sini ada. Nah, ini adalah water pump merek Atman tipe 106. Ini ukurannya cukup besar. Ada pipa inletnya. Kita buka. Dapat 2 pipa buat ujungnya ini. Gede banget ya. Tuh. Ini mesinnya. Dapat 2 pipa, kabel kurang lebih 1 meteran panjangnya. Ini nanti tinggal kita pasang seperti ini, kasih selang untuk masuk ke selang atau pipa itu untuk masuk ke filter, bisa SAM ataupun box filter. Kita lihat ini kapasitas 4000 liter per jam dengan daya 85 watt. Dan kalau kalian mau tahu berapa sih kapasitas akuarium kita, caranya tuh gampang aja, tinggal panjang lebar kali tinggi akuarium kalian tinggal dibagi 1000, itu adalah volume dari akuarium kalian. Contoh kayak akuarium gue itu nantinya itu panjang lebar tingginya adalah 120 kali 50 kali 55, jadi kurang lebih itu 330 liter. Jadi ini udah cukup banget untuk akuarium gue. Kita masukin lagi untuk lihat barang yang kedua. Barang kedua itu ada yang namanya, ini adalah heater atau pemanas. Sini gue beli yang mereknya Resun. Untuk heater sendiri itu ada banyak mereknya, salah satunya itu ada IHEM. Namun kemarin pas gue ngecek di tokonya dia itu kebetulan lagi kosong, jadi gue beli Resun. Ini tipe yang RH 9250 watt. Fungsinya ini untuk apa? Ini adalah untuk bikin air akuarium kita itu hangat. Karena setelah gue baca-baca, untuk ikan arwana itu cenderung membutuhkan kondisi air yang hangat, bukan yang dingin. Jadi ini penting banget untuk equipment yang harus kalian punya ketika mau memelihara ikan arwana. Kita buka aja. Ini dapat buat nempelin di kaca, ada 2 kabel kurang lebih panjangnya 1 meteran. Kita lihat lampunya.
Kayak gini nih. Ini yang disebut adalah heater atau pemanas ya. Bagus sih. Kalau waktu gua pernah main reef atau akuarium air laut itu justru cenderung pakainya adalah chiller untuk bikin dingin. Namun kalau untuk arwana ternyata justru kebalikan, butuh air yang hangat. Jadi kalau kalian memang mau pelihara ikan arwana itu jangan lupa untuk beli heater ya. Oke, kita lanjut. Barang yang ketiga yang gue beli itu adalah ini adalah aerator. Ini gue beli merek Jebo tipe 9970, dimana itu dia AC dan DC. Jadi ini penting banget karena kenapa? Ini untuk menambah oksigen di dalam akuarium kita. Dan gue sengaja beli yang memang cukup besar ukurannya. Jadi ketika itu mati lampu, gue nggak terlalu pusing kalau misalnya ikannya itu kehabisan oksigen. Ini penting banget si aerator ini. Dapat kabel dan juga dapat selang aerator. Udah dapat selang aeratornya lagi. Udah dapat selang aerator. Ada check valve. Nih, dapat 2 check valve. Dan batu aerasinya juga 2. Jadi ketika kalian beli aerator, udah dapat sama perintilannya tuh. Jadi nggak perlu lagi untuk beli si batu aerasi ataupun selang aeratornya. Keren sih. Dari tampilannya bagus ya. Plastiknya juga elegan banget sih. Kita lihat dayanya itu ini. Biasanya aerator sih kecil ya untuk wattnya itu. Nah, sini hanya 3,5 watt. Jadi alat sebesar ini wattnya itu kecil ternyata. Dan ini penting banget. Ingat ya, kita nggak pernah tahu kapan rumah kita itu mati lampu. Jadi punya alat ini itu seperti sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kita nyesel di kemudian hari hanya karena ikan kita kekurangan oksigen, terutama saat lagi mati lampu. Lanjut ke barang berikutnya yang gue beli. Itu adalah ini adalah kristal bio. Bentuknya itu seperti ini. Ini adalah bakteri housing atau rumah bakteri. Kalian bisa lihat. Nah, seperti ini. Gue kemarin beli 1 kilo. Beli 1 kilo untuk si kristal bio ini. Fungsinya untuk apa? Rumah bakteri, di mana bakteri itu berguna untuk menjernihkan air. Jadi ini penting banget untuk menjaga kualitas air akuarium kita. Jangan sampai kita udah punya miara ikan, seberapapun mahalnya ikan kita, ataupun sekalipun itu misalnya murah, jangan sampai lalai untuk menjaga kualitas air. Terutama ikan arwana itu sebetulnya selain kita pelihara ikan, kita juga memelihara air. Jadi benar-benar pastiin sebelum kalian memelihara ikan arwana itu memang airnya itu bagus. Jadi info aja buat kalian kalau emang lagi nyari rumah bakteri, cari yang seperti ini. Ini salah satu ciri yang bagus itu adalah yang banyak porinya itu seperti ini. Banyak porinya. Kalau di tempat kalian itu susah nyari yang namanya kristal bio, kalian bisa pakai yang namanya pumice, atau kalau di pasar itu disebutnya batu apung. Itu gampang ditemuin, cuman biasanya belinya itu satu kantong plastik kecil. Biasanya satu kantong plastik kecil itu cuma isi 6. Jadi kalian harus beli cukup banyak untuk si rumah bakteri. Lanjut, barang terakhir yang gue beli adalah ini. Nah, ini adalah UV lamp merek Atman. Ini gue beli yang 11 watt.
Jujur gue belum pernah pakai alat ini sebelumnya, karena sebelumnya itu kalau main aquascape itu lebih ke CO2 sama lampu, sedangkan ini hal yang baru. Di sini ada lampunya, lampu UV-nya. Nah, lampunya itu seperti ini ya. Ini lampu UV. Ini bahaya banget kalau bisa sampai kena mata kalian. Jadi saran gua hati-hati dalam ketika pakai lampu ini, terutama peletakan di akuarium. Jangan sampai ketika kita lagi asik-asik ngeliatin akuarium kena cahaya dari ini. Bahaya banget soalnya. Ini dapat buat, ini kayaknya buat selangnya deh. Buat nanti selang masuk ke sini. Mungkin ya, karena gue belum tahu juga. Casingnya seperti ini. Ini ada bracketnya. Lalu ada apa lagi? Ya, ini mesinnya. Atman 11 watt. Ini ada buat selangnya ini. Jadi nanti itu si lampu UV-nya itu nanti dimasukin dalam sini, lalu masuk seperti ini. Ini dipasang di sini, ini dipasang di sini. Ini adalah pipa inlet. Nanti jadi dari akuarium setelah masuk dari filter, setelah masuk beberapa chamber gitu, media filtrasi, ngelewati media filtrasi itu harus masuk ke sini dulu. Lalu nanti akan kena lampu ultraviolet, baru dari outletnya ini masuk lagi ke akuarium. Jadi air yang keluar dari outlet sini itu adalah air yang udah melewati lampu UV. Ini penting banget untuk membunuh bakteri ataupun juga virus, menjaga kesehatan ikan kalian. Dan yang paling penting itu menghindarkan air akuarium yang umumnya itu bisa berwarna hijau. Apalagi kalau arwana, setelah gue baca-baca itu ternyata harus di tanning. Jadi umumnya ketika di tanning itu air akan cenderung berwarna hijau. Gampangnya kalau misalnya kalian lihat kolam kena air matahari lama-lama hijau kan. Nah, ini adalah untuk menjernihkan air dari akuarium kalian. Jadi itu tadi adalah equipment yang udah gue beli untuk kebutuhan akuarium arwana super red gue nantinya. Itu penting banget untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita beli ikan. Jadi jangan sampai udah beli tapi filtrasinya masih acak adul. Nah, udah itu aja video kali ini. Makasih yang udah pada nonton ya. Dah, thank you.